Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Pagi itu tidak lagi sekedar rutinitas bagi Wahyu Andika. Di balik secangkir kopi dan layar ponsel yang biasa menjadi awal kerjanya, terselip kegelisahan yang sulit ditepis. Ini tentu saja bukan tanpa sebab. Satu surat panggilan dari aparat penegak hukum telah mengubah ritme harinya, menggeser fokus dari memburu berita menjadi menghadapi pertanyaan atas karyanya sendiri. Bagi seorang jurnalis, situasi seperti ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal ujian batin. Pemanggilan terhadap wartawan BT.co itu bermula dari laporan dugaan penyebaran berita bohong terkait artikel yang ditayang pada 15 Maret 2026 lalu. Tulisan tersebut mengulas seorang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berinisial HS. Sebelumnya dikabarkan telah ditangkap di Turki, namun diduga masih beraktivitas bebas di Aceh dan menampilkan gaya hidup mewah di media sosial. Melalui surat tanggal 31 Maret 2026 lalu, Wahyu diminta hadir untuk memberikan klarifikasi pada 2 April 2026 di Mapolda Aceh. Namun langkah ini segera memicu kritik dari berbagai kalangan pers. Mereka menilai pemanggilan terhadap jurnalis dalam konteks karya jurnalistik tidaklah sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang mengedepankan hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers. Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, secara tegas menyatakan bahwa wartawan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut. Menurut dia, wartawan memiliki hak tolak yang dilindungi undang-undang, termasuk untuk mengungkap narasumber maupun memberikan keterangan dalam proses hukum terkait karya jurnalistik. Itu sebab ia menekankan jika terjadi sengketa pemberitaan, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan pers, bukan individu jurnalis. Senada dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Najarudin Degam, turut menyoroti langkah aparat penegak hukum di Mapolda Aceh yang dinilai kurang memahami posisi undang-undang pers sebagai leg spesialis. Itu sebab dia mengingatkan agar kepolisian tidak gegabah membawa sengketa jurnalistik ke ranah pidana tanpa mekanisme yang sebenarnya. Menurut dia, pendekatan seperti ini berpotensi mencederai kebebasan pers yang telah dijamin dalam sistem demokrasi. Setelah tiga uang, Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Aceh juga memperingatkan adanya ancaman killing effect, yakni kondisi ketika jurnalis menjadi takut menulis berita kritis karena khawatir berhadapan dengan hukum. Jika hal ini terjadi, maka fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan bisa melemah, bahkan lumpuh. Namun di tengah perdebatan hukum dan prinsip tersebut, satu hal yang justru memantik penasaran publik di Aceh adalah tentang sosok atau satu nama, Al-Kahfi. Nama ini muncul dalam laporan, tetapi tidak pernah disebut dalam isi berita yang dipermasalahkan. Tidak ada keterkaitan langsung antara identitas tersebut dengan narasi yang ditulis Wahyu yang fokus pada HS sebagai subjek utama. Ketiadaan jejak Al-Kahfi dalam berita itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Apakah dia memiliki kepentingan tertentu ataukah hanya nama yang muncul tanpa relasi jelas dengan substansi pemberitaan? Misteri ini menambah kompleksitas kasus sekaligus memperkuat kesan bahwa sesuatu yang belum sepenuhnya terang. Dalam situasi seperti ini, kondisi psikologi Wahyu Andika tentu saja tidak sederhana. Dia berada dalam tekanan antara rasa cemas dan tanggung jawab profesional. Ada kekhawatiran akan konsekuensi hukum, reputasi hingga masa depan karirnya. Tapi di saat yang sama sebagai jurnalis, dia juga berhadapan pada panggilan untuk tetap teguh pada prinsip kebenaran dan kepentingan publik. Pergulatan batin itu menjadi nyata antara ketakutan yang manusiawi dengan keberanian yang dituntut profesi. Sebab pada akhirnya yang dipertaruhkan Wahyu bukan hanya satu berita, melainkan juga ruang kebebasan pers itu sendiri. Apakah tetap bisa berdiri tegak atau perlahan menyusut di bawah bayang-bayang kriminalisasi?
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi